Bab 500. Jenius. Briokin memandang warrior yang sambil tersenyum. Tidak ada jejak ketakutan di wajahnya karena mayat-mayat berserakan di lantai. Beberapa, hanya ada senyum lembut dan kepercayaan diri. Sekte Awan, sekte peringkat 9, bukanlah seorang jenius yang tiada taranya, dan sama sekali tidak dapat memasuki sekte ini. Dan dia, Briokin, kebetulan adalah jenius dari kejeniusan ini. Pada usia 19 tahun, ia telah mencapai peringkat ke-9 dari alam spiritual dan menjadi pendekar hitam sekte awan termuda dalam 1 abad. Sekte awan kemungkinan besar menjadi master termuda alam bangsawan dalam beberapa dekade. Oleh karena itu, ketua sekte-sekte awan secara pribadi menerimanya sebagai murid langsung dan memberinya senjata Dao, perangkat Dao sesat. Dengan senjata Dao, kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat berlipat ganda, dan membunuh alam bangsawan tidak lagi menjadi masalah. Bahkan beberapa tetua di Tetua Agung lahir dan menunjuk dia, berpikir bahwa dia adalah harapan sekte di masa depan. Kali ini, dia datang untuk mencari warrior yang, bukan sekte awan yang mengirimnya, tetapi dia datang secara pribadi. Karena warrior yang begitu terkenal saat ini, membunuh warrior yang, namanya Briokin pasti telah mengejutkan seluruh benua. Lebih jauh, dia juga percaya bahwa dia sendiri tidak akan kalah dari siapapun di peringkat yang sama, bahkan Kaisar Pedang dan Dewa Pendekar. Warrior yang tersenyum pada rahasia Lu dan memberi isyarat padanya untuk jangan gugup, lalu berbalik dan melirik beberapa orang di Briokin, dan berkata, "Sekte Awan. Aku tidak menyangka bahkan Sekte Awan akan menjadi antek Julian Luo. Baiklah, jangan omong kosong, kalian datang bersama." "Tidak." Briokin menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ini bukan tindakan seorang pria untuk mengeroyok. Aku meminta junior ini untuk datang, pertama, supaya mereka menjadi saksi, dan kedua, untuk mencegah kamu melarikan diri. Apakah kamu akan melawanku sendirian?" Warrior yang berkata dengan heran. Briokin mengangguk, lalu merentangkan telapak tangan kanannya, dan pedang sepanjang 3 kaki penuh cahaya dingin muncul di tangannya. Briokin memegang pedang panjang itu di tengah alisnya, dan meletakkan tangan kirinya di ujung pedang, mengatakan, "Warrior yang dikabarkan bahwa Kaisar Pedang adalah pemimpin dari kultivator pedang. Dikatakan bahwa Kaisar Pedang tidak memiliki kultivator pedang, maka di depan Kaisar Pedang tidak ada kultivator pedang. Briokin tidak berbakat, jadi kita perlu melihat apakah rumor ini benar." Di akhir kata, cahaya pedang tiba-tiba meledak dari tubuh Briokin, dan cahaya pedang itu kental dan tidak tersebar, mengelilingi Briokin. Jiwa pedang. Warrior yang sedikit terkejut, tidak menyangka orang di hadapannya benar-benar meraih jiwa pedang. Orang di depannya baru berusia 20-an, dan kekuatannya sudah menempati peringkat ke-9 alam spiritual, dan dia juga memahami jiwa pedang, bakat tersebut kecuali Irene An dan Kelvin Mo. Ada orang yang paling mempesona selain Bravo. Warrior yang memutar pergelangan tangannya, dan pedang tulang naga muncul di tangannya, berkata, "Pedang di tanganmu ini seharusnya perangkat Dao sesat. Penglihatan yang bagus." Briokin berkata, "Nama pedang ini, Hang Wang. Ini diberikan oleh guru, warrior yang, aku tidak ingin menang tanpa seni bela diri. Kamu juga memiliki senjata Dao, keluarkan senjata Dao. Yang aku inginkan adalah mengalahkanmu dengan jujur dan memberitahu dunia bahwa yang disebut Kaisar Pedang tidak terkalahkan. Alasan mereka tidak dapat mengalahkan adalah apakah mereka lemah. Menghadapimu tidak perlu senjata Dao, ayolah." Warrior yang mengarahkan pedang panjangnya miring ke tanah dan menatap Briokin dengan tenang. Harus dikatakan bahwa dia melihat pedang di tangan Briokin.
Yah, dia menyukai pedang ini. Dikatakan bahwa kamu warrior yang sangat arogan. Aku tidak menyangka itu benar. Terlebih lagi, biarkan kamu membayar kesombonganmu sendiri hari ini. Cahaya pedang Briokin tumbuh lebih dan lebih ganas di sekitar tubuhnya. Saat berikutnya, pedang cahaya dingin Briokin menghantam warrior Yang, dan cahaya pedang yang tak terhitung berubah menjadi badai naga pedang lebih dari 10 kaki. Ditembak. Di bawah restu jiwa pedang, Stegosaurus ini seperti esensinya. Pedang jiwa yang kuat dan paksaan membuat murid-murid Sekte Awan takut untuk melihatnya secara langsung. Namun, warrior yang tidak menghindar. Naga pedang menghantam tubuh warrior Yang. Di mata semua orang, naga pedang tampaknya telah menembus tubuh warrior Yang dan menghilang. Mata Briokin melebar, matanya penuh warna yang luar biasa. Warrior yang mengisap dengan rakus. Harus dikatakan bahwa perasaan melahap jiwa pedang itu sangat enak. Warrior yang merasa bahwa jika pria di depannya ini terus menunjukkan jiwa pedang, ia telah melahapnya, mungkin ia akan melakukannya. Bisa segera mencapai alam jiwa pedang yang sempurna. Bagaimana bisa, kamu, bagaimana bisa? Briokin menatap warrior yang tidak percaya. Ini benar-benar di luar kesadarannya. Dia adalah jiwa pedang. Apa? Hanya ini. Briokin tidak percaya pada kejahatan, dan dengan lambaian tangan kanannya yang ganas, sebuah energi pedang melesat keluar, dan warrior yang masih tidak menghindar, membiarkan energi pedang itu menembus ke dalam tubuhnya. Warrior yang harus mengatakan bahwa energi pedang dan jiwa pedang ini benar-benar menjadi tonik besar baginya sekarang. Saat jiwa pedang menyerang tubuhnya, dia benar-benar menyelimuti tubuhnya dan menyegarkan. Kamu. Tiba-tiba, Briokin sepertinya memikirkan sesuatu, seluruh ekspresinya berubah, dan dia menunjuk ke warrior yang dengan tidak percaya, dan berkata, kamu telah mencapai jiwa pedang 9. Waktu. Mendengar kata-kata Briokin, wajah Sekte Awan dan yang lainnya di sebelahnya berubah drastis. Warrior yang tidak menjawab kata-kata Briokin. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Briokin. Yang terakhir terkejut, memegang pedang dengan cahaya pedang dan tiba-tiba itu adalah tusukan. Tetapi hanya di tengah tusukan, pemaksaan yang menakutkan ada padanya, dan cahaya pedang di pedangnya menghilang. Briokin ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti bahwa jiwa pedang warrior yang telah mencapai level ke-9. Ini adalah pemikiran terakhir di benaknya, karena dia sudah memasukkan pedang ke dadanya. Setelah membunuh Briokin dengan pedang, warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, dan cahaya dingin jatuh di tangannya. Pada saat ini, Sekte Awan dan yang lainnya di sebelahnya juga kembali sadar. Setelah melihat mayat Briokin, Sekte Awan dan yang lainnya menjadi pucat. Briokin adalah jenius tak tertandingi dari Sekte Awan dan murid langsung ketua sekte. Kali ini dia melarikan diri secara pribadi dari mereka dan dipenggal oleh warrior Yang. Mereka sudah bisa membayangkan menunggunya. Apa akhirnya? Bunuh warrior Yang dan balas dendam kakak seperguruan Brio. Dirinya tidak tahu siapa yang meraung, dan 10 murid Sekte Awan bergegas menuju warrior Yang. Cahaya pedang terus berkedip di lapangan, dan dalam 1/4 jam, 10 murid Sekte Awan terbaring di tanah. Tuan Muda Yang. Pada saat ini, Rasyalu berjalan ke sisi warrior Yang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi warrior Yang mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat sisi langit buatan dan mengerang. Warrior Yang memeluk pinggang Rasyalu dengan tangan kanannya, lalu menawarkan sayap pedang Jeuyu dengan tangan kanannya, sosoknya melintas dan menghilang di tempat.
Kurang dari setengah jam setelah warrior yang pergi, seorang pria paruh baya muncul di gerbang kota Liehu. Ketika dia melihat mayat di seluruh tanah, pria paruh baya itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, matanya jatuh pada mayat Briokin. Ketika dia melihat mayat Briokin, tubuh pria paruh baya itu menjadi kaku, matanya tiba-tiba memerah, dan wajahnya menjadi mengerikan dan menakutkan. Ah! Warrior Yang, jika aku tidak membunuhmu, aku, Johnson Qin, bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Di bawah gerbang kota, raungan pria paruh baya yang menyerupai binatang buas terdengar. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah biru muncul di depan gerbang kota. Dia melihat mayat Briokin di lengannya oleh pria paruh baya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan suara rendah. Orang tua ini masih terlambat. Setelah berbicara, mata orang tua itu memancarkan sinar cahaya dingin, dan berkata, seorang kaisar pedang warrior yang baik, telah mencapai jiwa pedang level 9, masih muda. Tuan-tuan, kecuali Irenean, kalian pasti tak bisa mengalahkan. Johnson Qin bangkit dan memberi hormat pada lelaki tua itu, dan berkata, Ketua Sekte, tolong selamatkan Brio. Orang tua itu melirik mayat Briokin, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika itu hanya cedera pedang biasa, bahkan jika itu menyakiti hatinya, aku bisa menyelamatkannya. Tapi ini bukan cedera pedang biasa, warrior yang dengan jiwa pedang telah mencapai tingkat ke-9. Ketika jiwa pedang memasuki tubuh organ, itu telah menghancurkan semua energi kehidupan, dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Mendengar ini, wajah Johnson Qin menjadi abu-abu seperti kematian, dan segera menjadi buas lagi. Aku tahu kamu ingin membalas dendam, tetapi warrior yang saat ini, bahkan jika kamu tidak dapat mengalahkannya, kamu bahkan akan dibunuh olehnya. Pertama-tama kirim tubuh Brio kembali ke rumah Qin untuk penguburan yang baik. Dia adalah murid Sekte Awanku, dendamnya tentu saja harus diselesaikan oleh Sekte Awan. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Ketua Sekte akan beraksi. Johnson Qin menatap lelaki tua itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk beberapa alasan, aku tidak bisa menembaknya, tetapi ini tidak berarti bahwa Sekte Awan tidak dapat membunuhnya. Aku telah mengirim perintah untuk menyuruh Rama Liu kembali ke Sekte. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit untuk membunuh warrior yang ini. Rama Liu. Johnson Qin tertegun, itu adalah Rama Liu, Raja Tombak yang tak terkalahkan dengan kekuatan peringkat ke-9 alam spiritual 10 tahun yang lalu, dan Raja Tombak yang tak terkalahkan di alam bangsawan 10 tahun yang lalu. Tapi bukankah sudah menghilang lebih dari 10 tahun? Apakah dia masih hidup? Orang tua itu mengangguk dan berkata, dia baru saja pergi ke wilayah siluman untuk bertapa. Sekarang, dia adalah peringkat ketiga dari alam bangsawan. Pengalaman di wilayah siluman telah memberinya kekuatan jauh melampaui master tingkat yang sama. Pada saat ini, bahkan master peringkat ke-9 alam bangsawan mungkin tidak dapat mengalahkannya. Dengan kekuatannya, memenggal kepala warrior yang dari alam bangsawan, seharusnya tidak sulit. Terima kasih Ketua Sekte. Sayang sekali Brio sekarang. Jika bukan karena aku mundur, aku tidak akan membiarkan dia berakhir seperti ini. Setelah kamu pergi, tim penjaga datang ke keluarga Lu kami. Mereka bertanya kepada kami apa hubungan keluarga Lu denganmu. Kami mengatakan bahwa itu tidak masalah. Kemudian mereka mulai membantai keluarga Lu aku. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, seluruh keluarga Lu, kecuali aku,
Semua orang mati, semua orang mati. Di luar kota, Rasya Lu sedang duduk di tanah dengan bayinya, air mata di pipinya. Maaf, aku tidak menyangka akan membawamu bencana seperti itu. Warrior yang memandang Rasya Lu, yang dipenuhi bekas luka, dengan sedikit rasa bersalah di hatinya. Dapat dikatakan bahwa dia menyebabkan apa yang terjadi pada wanita di hadapannya. Rasya Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika tidak ada Tuan Muda, keluarga Lu aku tidak akan berakhir dengan baik. Kemudian keluarga Chen sudah memainkan ide keluarga Lu kami untuk menikahiku, tetapi mereka ingin menggunakanku untuk mengendalikan keluarga Lu, konyol hanya ayahku masih tidak bisa mengerti. Warrior yang merenung dan berkata, Nona Lu, apa rencanamu untuk masa depan? Aku ingin menjadi lebih kuat. Rasya Lu mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang wajahnya tidak lagi lembut. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu menyerahkan pedang tulang naga kepada Rasya Lu, dan berkata, kamu tidak bisa tinggal di wilayah tengah, jadi mari ambil pedang ini. Pergilah ke sekte pedang di wilayah selatan dan katakan bahwa aku menyuruhmu untuk pergi, dan mereka akan memperlakukanmu dengan baik. Adapun bagaimana kamu tumbuh di masa depan, itu tergantung pada kemampuanmu. Aku mungkin tidak dapat mencapai wilayah selatan, bisik Rasya Lu. Warrior yang mengeluarkan satu lagi cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Rasya Lu sambil berkata, ada 100 tingkat batu energi di dalamnya, cukup untuk budidayamu. Untuk keselamatanmu, kamu tidak perlu khawatir, kamu bisa pergi ke wilayah selatan dan seseorang akan melindungimu. Rasya Lu menerima cincin itu, mengangguk, lalu melirik bayi di lengannya, dan berkata, apa yang harus dia lakukan? Warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, aku pasti tidak akan membawanya bersamaku, jadi jika kamu mau, bawa dia kembali ke sekte pedang, jika kamu tidak mau, berikan dia kepada seseorang di dekatnya. Rasya Lu mengangguk dan berbalik untuk pergi dengan bayi di lengannya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi dan berbalik untuk melihat warrior yang bersambung.